Hello guys, welcome to Joy Online Service. We are so happy to meet all of you. Buat teman-teman yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat datang di Joy Online Service. Buat teman-teman yang sudah sering, wow, kita senang kita bisa ketemu lagi. Baik itu yang dari Jakarta, Palangka, Surabaya, dan sekitarnya. Oke, sebelum kita mulai, kita akan yel-yel dulu nih. Yuk, sama-sama ya. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Lebih semangat lagi. Yuk sekali lagi. Joy, yes, yes, yes. I'm awesome. Hello Joy Kita Online. Kita semua mau semangat memuji Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri. Yeay, kita mau tepuk tangan sama-sama ya, yuk. Katakan sama-sama. Ku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu. Yuk sama-sama. Terpujilah Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Kita mau tepuk tangannya di atas kepala dong. Sama-sama katakan, aku lewati segalanya. Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman gantikan semua raguku. Milikmu hidupku, kemuliaan bagimu. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sama-sama kita mau teriakan wuhu. Sekali lagi lebih semangat lagi. Wuhu. Sama-sama kita percaya ya, kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Haleluya, kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau ada dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus.
angkat tangannya tinggi-tinggi. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kau menyertai kami senantiasa dimanapun kami berada. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Berkatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, ada bersama kami. Kami mau belajar mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu yang selalu ada buat kami. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu yang selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Oh Tuhan, atas setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu. Bertakhtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap karya-Mu, setiap berkat-Mu atas hidup kami. Dan kami buka Tuhan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Hari ini mereka akan bermain bersama-sama. Mereka akan ditutup matanya dua-dua. Terus kemudian mereka akan menggambar sesuai perintah. Dan nanti kita akan lihat gambar mana yang cocok. Dan itulah pemenangnya. Oke, kalian berdua ready? Ready. Oke, yuk penutup matanya dibagi dulu. Oke. Oke, langsung aja ditutup. Oke. Udah? Kelihatan enggak? Enggak. Oke. Putih semua. Oke, ini spidolnya ya. Dan ini spidolnya. Oke, yuk. Sebentar. Perintah yang pertama, kalian akan menggambar lingkaran.
Yang kedua, kalian gambar segitiga. Terus yang ketiga, kalian akan gambar bintang. Terus kalian akan gambar persegi 4. Hah? Dan yang terakhir, kalian akan gambar hati. Oke deh, yuk kita akan lihat sama-sama. Coba tunjukkan. Ini punyanya. Nah, oke. Kak, kira-kira mana nih yang bener nih? Kira-kira yang mana nih yang bener nih? Wah, ternyata semuanya bisa ya gambar bentuk walaupun matanya tertutup. Kita kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Yeay. Jadi pemenangnya mereka berdua. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Miss Feli. Hai. Nah, seperti Miss yang bilang ya, beberapa waktu ini kita itu lagi banyak banget bahas tentang orang kaya. Ya, kenapa sih gitu ya? Kenapa? Karena Missnya yakin semua kita ya, dari kita kecil sekalipun kita pasti kepingin dan membayangkan gimana kalau jadi orang kaya, ya enggak sih? Nah, tapi hari ini ada sebuah pertanyaannya. Siapa yang pernah tahu harta karun? Ya, harta karun, ada yang tahu harta karun? Yes, treasure. Tentunya kita semua pernah dengar pasti ya, entah kita nonton cerita filmnya, entah kita nonton mungkin kartun animasinya, cerita tentang harta karun, semuanya pasti heboh. Siapa yang pernah kebayangin kalau kita bisa menemukan peta harta karun? Sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya nggak ada ya, itu cumanlah sebuah istilahnya khayalan ya, fiktif, pokoknya bohongan deh. Karena kenapa sih? Karena kenapa harta karun itu apa sih? Harta karun sesuatu yang tentunya isinya sangat treasure ya, sangat berharga, namanya juga harta karun ya. Nah, kalau seandainya kita bisa menemukan harta karun nih, ini berandai-andai aja, kita semua pasti apa? Wah, happy banget ya nggak sih? Kita pasti sudah mikir nih, wah nanti ya kalau harta karun ini aku sudah dapet, aku kira-kira mau beli ini, mau beli itu, mungkin mau beli rumah yang besar, mungkin kita mau beli HP yang terbaru, mungkin HP kita cuma 1 tapi kita mau punya 5 atau apapun. Kita pasti udah mikir macam-macam. Atau mungkin ya yang lagi heboh di hari-hari kemarin itu adalah apa? Gold atau emas, ya nggak sih? Mungkin yang udah ada gede, pernah dengar maminya sama dadinya ngobrol tentang harga yang emas yang naik lah, inilah itulah. Mungkin kita juga pernah sempat kepikiran itu gitu ya, beli emas gitu ya, supaya nanti kalau disimpan bisa dijual lagi. Nah, tapi kita semua pasti seneng lah kalau kita bisa punya banyak harta, ya nggak sih? Kita pasti happy, entah itu bukan soal harta karun, tapi kalau seandainya kita punya banyak harta yang di dunia ini, kita pasti semua happy. Karena apa? Semua dari kita pasti kepinginnya jadi orang kaya, ya nggak sih? Karena kita berpikir kok seandainya jadi orang kaya kita bisa beli macam-macam. Nah, supaya kita nggak salah tangkep, yuk kita mau duduk sama-sama dengan baik ya. Kita nggak salah ngerti cerita firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama dengarkan. Kalau seandainya kita pegang HP, ya kita nggak nonton lewat HP kita. Kita matikan dulu HP kita mau dengerin sama-sama supaya pasti kita benar-benar tahu maksud dari cerita firman Tuhan hari ini. Judulnya adalah ini, Rich Young Ruler. Apa itu artinya? Rich Young Ruler, namanya juga rich ya, berarti dia ini adalah seseorang yang istilahnya petinggi, ya orang yang cukup punya jabatan. Dia juga adalah seseorang yang sangat kaya gitu ya. Nah, dia adalah seorang pemimpin Yahudi. Ya, dia menemui Tuhan Yesus. Ngapain dia tanya sama Tuhan Yesus, Bapak Guru yang baik, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menerima hadiah hidup sejati dan kekal? Terus Tuhan Yesus tanya balik, kenapa kamu katakan aku baik? Gitu ya. Tidak ada yang baik, kata Tuhan Yesus, selain dari Allah sendiri. Terus Tuhan Yesus bilang lagi, kamu sudah tahu ya, kamu sudah tahu perintah-perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus anak muda itu, dia rich young, jadi dia ini adalah pemimpin Yahudi yang muda dan kaya. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, dia jawab, iya Tuhan, iya Bapak, semua hal itu sudah aku lakukan sejak dari aku kecil gitu ya. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang sama anak muda ini, tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan. Nah, ini kuncinya. Apa nih? Yesus bilang sama anak muda yang kaya tadi nih, jualah semua milikmu. Berikanlah uangnya kepada orang miskin dan engkau akan mendapat harta di surga. Setelah itu, kamu datanglah mengikuti aku. Yesus bilang gitu ya. Nah, waktu anak muda ini dengar itu, apa yang terjadi?
dia lakukan? Dia jual? Enggak ya. Dia sangat sedih, dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus, dia sangat sedih. Dia bahkan nggak ngomong apa-apa ya, dia hanya berbalik badan tapi dia merasa sangat sedih. Karena apa? Anak muda ini hartanya banyak sekali ya, kayak tadi kita cerita tentang harta karun. Dia punya harta yang begitu banyak, sama Tuhan disuruh apa? Disuruh jual. Dia merasa apa? Aduh, nggak mungkin ini aku lakukan ya. Terus Tuhan Yesus tahu ya, dia sedih. Dia tahu, Tuhan Yesus berkata sama semua orang yang ada di sekitar itu. Sukar sekali untuk orang kaya menjadi anggota umat Allah. Lebih gampang seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dunia baru Allah. Itu kata-kata Tuhan Yesus. Lalu orang-orang sekitarnya otomatis bingung dong. Kayak kita aja juga dengar, kita juga pasti bingung. Gimana maksudnya itu? Terus mereka tanya, nah kalau gitu siapa dong yang bisa selamat gitu ya? Terus Tuhan Yesus bilang gini, yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. Nah sekarang ini ada murid Tuhan Yesus nih yang selalu paling heboh. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Yes, Petrus ya. Lalu dia bilang sama Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan, kami ini sudah meninggalkan rumah tangga kami untuk mengikuti Tuhan, mengikuti Bapak gitu ya. Terus Tuhan Yesus bilang, percayalah, orang yang sudah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, atau ayah ibunya, atau anak-anaknya karena melayani Allah, orang itu akan dibalas berlipat kali ganda, dan nanti dia pada zaman yang akan datang, ia akan mendapatkan hidup sejati dan kekal. Ya, jadi Petrus itu dia bertanya ya, karena kan dia merasa dia udah meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Terus apa bisa selamat? Tuhan Yesus bilang pasti bisa gitu ya. Nah tapi kita nggak bahas soal itu ya, karena itu nanti bahasannya lain lagi ya. Tapi yang kita bahas ini adalah tentang orang kaya tadi. Orang kaya tadi yang punya begitu banyak harta, yang sama Tuhan disuruh jual. Kenapa? Karena orang ini tadi sangat mencintai hartanya lebih daripada mencintai siapa? Yes, Tuhan ya. Dia mencintai hartanya lebih daripada mencintai Tuhan. Nah, tapi sebelumnya Misha punya ini nih. Nah, ini dia. Mungkin nggak begitu kelihatan ya. Karena ini kecil, lumayan kecil ya. Lumayan kecil banget ya nggak sih? Lumayan kecil banget ya. Ini adalah apa? Jarum. Ya, kita ngomong sama-sama. Apa yang namanya? Yes, jarum ya. Ini adalah jarum ya. Kalau kalian lihat, seandainya kelihatan atau mungkin kalian punya, kalian juga bisa ngomong minta sama mama di rumah ya, mama, aku mau lihat dong jarum itu seperti apa gitu ya, mungkin yang belum pernah lihat. Jarum ini ya, jarum ini ada lubangnya kecil di atasnya. Untuk apa? Untuk dimasukkan benang ya, ini benang ya kan, kelihatan nggak nih benangnya nih, nah benang ya, benang ini cukup kecil ya. Kalau benangnya besar, seandainya benangnya lebih gede daripada ini, tidak akan bisa masuk ke lubang jarum yang kecil ini. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba masukkan, kira-kira semudah atau sesulit apa kalau langsung dimasukkan gitu ya. Karena ini lubangnya cukup besar. Oh, gampang sih ini ya. Karena lubangnya gede banget nih. Nah, gede banget. Nah, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Lebih gampang seekor unta masuk sini. Ini sebesar unta nggak sih benangnya? Enggak ya, benangnya kecil banget. Bahkan sama jari nyami saja kecilan benangnya. Nah, seekor unta masuk lubang jarum lebih gampang daripada orang kaya masuk surga istilahnya dia. Wah, kok bisa gitu ya? Sebegitu susahnya kah? Mungkin ya, mungkin. Nah, itu perumpamaannya tadi ya, oke. Nah, kok sampai sebegitunya Tuhan Yesus itu menggambarkan betapa sulitnya orang kaya itu masuk ke dalam surga. Nah, kalau Misha juga bilang tadi dari awal ya, beberapa minggu terakhir ini kita bahas banyak cerita tentang orang kaya. Ya kan? Nah, memangnya kenapa sih orang kaya ini? Apakah Tuhan itu nggak suka sama orang kaya? Enggak ya, selalu kita katakan tidak. Apakah Tuhan Yesus itu tidak setuju kalau kita kaya? Tidak, selalu kita katakan tidak ya. Tuhan Yesus itu setuju dan juga cinta banget kepada orang kaya tentunya. Ya, makanya tadi Tuhan Yesus bilang sama rich young ruler ini, jual semua hartanya, jual yang kamu punya gitu ya, untuk ikut aku gitu. Karena apa? Karena apa ini? Karena ini ya. Karena orang kaya itu pada umumnya dia lebih mencintai hartanya daripada yang lain. Ya, dia menganggap hartanya itu sebagai sesuatu yang sangat berharga ya, kayak tadi kita bilang harta karun, sesuatu yang berharga tentunya, tapi dia menganggap hartanya dia sebagai sesuatu yang berharga melebihi yang lainnya. Bahkan ada yang sampai parah banget ya, dia menghargai harta, jadi menilai hartanya lebih berharga daripada dirinya sendiri. Nah, itu kan sudah sangat istilahnya apa ya, dalam tanda kutip itu kepacut gitu ya, berlebihan ya. Nah,
Kenapa kok Tuhan Yesus kepingin dia jual hartanya? Karena ini orang kaya tadi itu menganggap hartanya melebihi Tuhan dan dia menganggapnya sebagai apa? Idol atau apa? Berhala kalau bahasa rohaninya ya, berhala atau idol. Kalau berhala bingung ya. Kalau idol kita semua pasti tahu ya nggak sih? Kayak K-pop idol ya, wah gitu-gitu. Nah itu orang kaya itu, dia itu menganggap hartanya itu sebegitu berharganya. Makanya Tuhan Yesus menganjurkan supaya apa? Dia melepaskan hartanya itu. Karena Tuhan Yesus tahu orang kaya yang tadi itu, rich young ruler tadi itu, dia menganggap hartanya bahkan lebih berharga daripada siapa? Yes, daripada siapa? Yes, Tuhan. Makanya Tuhan Yesus suruh dia jual gitu ya. Nah, begitu juga dengan kita. Mungkin kita tidak punya harta yang seperti orang kaya tadi, ya, yang kita anggap begitu berharga. Tapi kita bisa punya banyak begitu macam hal lain yang jadi kesayangan kita melebihi Tuhan. Misalnya nih diri kita sendiri, yang ada juga nih yang sayang banget sama dirinya gitu ya. Itu ada juga. Tapi atau mungkin ada juga yang punya pets atau hewan peliharaan. Ya, hewan peliharaan atau mungkin entah bantal kesayangan atau sesuatu yang sangat kita anggap berharga, atau mungkin sosok ya idol gitu ya, mungkin entah itu K-pop idol, mungkin parents kita, mungkin juga teacher kita, atau mungkin siapapun, mungkin presiden atau siapapun yang kita anggap berharga, yang kita anggap sangat istilahnya kita idolakan, kita wah orang itu luar biasa, mungkin teman siapapun. Bukan tidak boleh ya, tapi tidak boleh berlebihan. Jangan sampai kita menganggap sesuatu yang kita sayangi ini, sesuatu yang kita anggap berharga ini melebihi siapa? Yes, melebihi Tuhan. Karena apa? Kita kita bukan nggak boleh, tapi karena apa? Jadi kita jadi apa? Menggantikan Tuhan yang seharusnya jadi istilahnya itu urutan utama dalam kehidupan kita, tapi kita gantikan dengan sosok yang lain ya. Bisa harta tadi seperti orang yang ruler itu, bisa juga orang tua kita, bisa juga mungkin teman kita atau barang kesayangan kita yang lain ya. Itu bisa, atau mungkin apapun lah yang istilahnya mengganggu atau menyita perhatian kita dengan sangat berlebihan. Karena apa? That's why hari ini sama-sama kita diajak ini. I want to love God more than anything ya. Kita mau apa? Mengasihi Tuhan atau menjadikan Tuhan sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Bukan tidak boleh ya, otomatis kita harus banget sayang sama orang tua kita, sayang sama saudara kita. Kita boleh juga punya sosok yang kita kagumi ya, yang buat kita itu jadi punya cita-cita ya nggak sih? Misalnya kita lihat ada satu dokter atau apa yang wah hebat banget menurut kita. Lalu kita pengen jadi seperti itu boleh banget. Tapi tidak menjadikan mereka sebagai idol atau berhala yang melebihi Tuhan, kasih kita kepada siapa? Tuhan. Karena memang nggak gampang ya, Tuhan tuh nggak kelihatan. Gitu ya, kita mau sayang sama orang yang sesuatu nggak kelihatan tuh susah memang. Tapi ini kita diajarin sama-sama hari ini ya. I want to love God more than anything ya. Jadi kita mau mendahulukan Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dunia ini selain Tuhan gitu ya. Balik lagi tadi Miss bilang, bukan berarti kita nggak boleh dong sayang sama, bukan, kita nggak boleh punya harta yang bukan, tapi kita tidak boleh mengasihi harta atau apapun atau siapapun di dunia ini melebihi kasih kita kepada siapa? Yes, kasih kita kepada Tuhan. Kalau kepada orang tua sayang pasti boleh ya, karena apa? Tapi kita sayangnya itu maksudnya bukan nggak boleh berarti, tapi kita harus tahu ya, yang jadi porsi utama atau jadi yang utama dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Karena itu sama-sama kita belajar nih ya. I want to love God more than anything ya. Waktu kita sedih, kita senang, kita harus ingat ya. Karena apa? Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu selalu hadir buat kita dan Tuhan itu selalu mengasihi kita ya. Apapun yang kita lakukan, mau kita baik, mau kita jahat, mau kita lagi grumpy, mau kita lagi rewel, mau kita lagi bahagia sekalipun, mau kita lagi apapun yang kita lakukan, Tuhan itu selalu mengasihi kita. Karena itu kita juga harus sama-sama ini. I want to love God more than anything. Dan apa? Karena apa? Kalau seandainya kita mengasihi Tuhan lebih daripada yang lainnya, otomatis Tuhan juga pasti sangat happy. Dan lebih gampang buat kita untuk mengasihi orang lain ketika kita bisa mengasihi siapa? Tuhan. Oke, so jangan lupa ya. I want to love God more than anything. Gimana? Seru kan cerita hari ini? Super kebenaran kita hari ini adalah I want to love God more than anything. Sekali lagi,
I want to love God more than anything. Ayat penuntun kita hari ini terdapat dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27 or Luke 18 verse 18 until 27. Ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 22 ayat 37. Yesus menjawab, "Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu." Or Matthew 22 verse 37. Jesus replied, "You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind." Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini sudah selesai Joy Online Service. Tuhan menolong kami untuk bisa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Joy Online Service kita sudah berakhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini agar banyak orang bisa diberkati. See you next week. God bless you.